Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Hamdi sebagai narasumber pada malam hari ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, malam ini kita akan membahas tentang Islam dan Suryani. Jadi, bagaimana bahasa Suryani itu seberpengaruh apa sih dia di budaya dalam membentuk agama. Nah, eh, kita mulai dari bahasa dulu nih, bahasa Suryani sendiri. Jadi, sebagaimana yang dikenal, bahasa Arab itu kan cabang dari bahasa Semit ya, atau Semit. Nah, mungkin sebelumnya, apakah perlu diperkenalkan dulu Mas Amdi? Sepertinya udah terkenal nih. Sebelumnya Waduh. beliau ini pernah ini ya teman-teman pernah mengisi di El Bransov juga terkait intertekstual ya. Nah, beliau ini alumni Oxford yang sekarang aktif di UNU Jogja. Nah, mungkin langsung saja kepada Mas Hamdi untuk memberikan materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Iva. Hmm, Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada eh, teman-teman dari L-Branch untuk apa sudah memberikan apa namanya sesi ini gitu ya, memberikan kesempatan untuk kami untuk sharing kepada teman-teman. Meskipun sharing ini tentunya eh, jauh dari sempurna gitu, dan karena keterbatasan waktu dan apa namanya ini mendadak ya. Saya harap nanti apa namanya kita bisa diskusi lebih jauh gitu. Seandainya materi saya kurang sempurna seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah apa namanya berkenan hadir. Eh, kita bisa diskusi bareng ya nanti tentunya. Saya lihat juga ada beberapa yang saya tahu, ada Mas Duha, Mas Anas, eh, Mbak Zina, saya nggak tahu Mbak Zina yang mana, dan teman-teman yang lain yang tentunya juga punya insights atau punya prior knowledge tentang syiriat gitu ya. Nanti Mas yang sudah hadir, Mbak-mbak yang hadir, bisa kita diskusi bareng-bareng. Tentunya bukan saya sebagai narasumber, tentunya bukan berarti saya tahu segalanya gitu. Kita nanti bisa sharing. Em, Tema kita adalah, lupa tadi bilang ya, Islam dan Suryani gitu ya. Sebenarnya saya lebih ke Qurannya gitu ya teman-teman. Yang akan saya highlight di sini adalah Qurannya, karena memang saya di Oxford kemarin itu memang belajar syariat untuk menunjang tesis saya yang notabene tentang Al-Quran seperti itu. Meskipun di dalam kelas syariat itu sendiri saya juga baca teks-teks yang tidak hanya ada kaitannya dengan Quran, tapi juga teks-teks yang merekam sejarah-sejarah di dinasti-dinasti Abbasiyah atau Umayyah gitu ya. Karena di masa itu orang-orang di Persia kala seperti itu dan beberapa daerah lain Mesopotamia itu masih menggunakan bahasa Syriak dalam menulis kisah-kisah hidup mereka gitu. Nanti saya akan ceritakan seperti apa. Jadi memang bahasa Syriak punya ketersinggungan atau bisa dikaitkan dengan sejarah Islam seperti itu. Tapi yang akan saya highlight terutama di sini dan kita akan bahas lebih jauh adalah bagaimana dia bersinggungan dengan Al-Quran. Nah, em, saya akan mulai dari menjelaskan interteks dulu ya teman-teman, supaya bisa nanti tergambar kenapa sih kita perlu bahasa bahasa Syriak. Maksudnya mengapa sih bahasa Syriak perlu untuk melihat intertekstual Al-Quran. Meskipun bahasa Syriak itu tidaklah satu-satunya bahasa yang em, apa namanya diperlukan. Dia perlu, tapi tidak satu-satunya bahasa yang digunakan atau digunakan dalam melihat intertekstual Al-Quran gitu. Oke, em, intertekstual itu sendiri adalah, ya kita lihat intertekstual itu apa. Intertekstual itu sendiri adalah the presence of a text in another text. Ya, keberadaan, kemunculan sebuah teks dalam teks lain. Jadi misalkan kayak ada sebuah teks gitu,
teks yang sudah lebih dahulu muncul, kemudian ada teks lain yang datang belakangan, kemudian teks itu terlihat seperti apa ya, mirror dari teks sebelumnya gitu. Nah, atau bisa diartikan the shaping of the meaning of a text through recourse to another text, ya. Pembentukan makna dari sebuah teks melalui merujukan kepada teks lain gitu. Ada makna dari sebuah teks yang dihasilkan dari merujuk ke teks yang lain gitu. Nah, itu yang bisa apa namanya, bisa kita artikan apa yang disebut dengan intertekstual gitu ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana intertekstualitas ini digunakan gitu. Jadi dia itu berasal dari terma Perancis, bahasa Perancis ya. Teman-teman yang bisa bahasa Perancis mungkin bisa dialek ini, tapi saya memang kurang belum belajar bahasa Perancis seperti itu. Dan pertama kali digunakan oleh Julia Kristeva ya di tahun 1967. Nah, kemudian Roland Barthes ya dalam bukunya di tahun 1998 juga mengatakan, we know that a text does not consist of a line of words releasing a single theological meaning gitu, but is a space of many dimensions in which are wedded and contested various kinds of writing, no one of which is original. The text is a tissue of citations resulting from the thousand sources of culture. Jadi bagi Roland Barthes nggak ada tuh teks itu yang benar-benar muncul apa ya, dia sendiri gitu loh. Pasti dia itu hasil dari banyak dimensi yang ngutip dari sana sini gitu. Barulah muncul teks itu gitu. Jadi kayak intertekstualitas itu adalah sebuah keniscayaan ya dari sebuah teks. Nah, kemudian Gerard Genette mengatakan bahwa interteks itu ada 5 bentuk gitu ya. Transtekstuality, dia sebutnya transtekstuality. Dia itu punya 5 bentuk. Ada intertextuality, ada paratextuality, ada metatextuality, architextuality, dan hypertextuality. Saya juga kurang paham sebenarnya rincian dari 5 ini, tapi yang saya dalami adalah intertextuality gitu ya. Jadi kita mungkin kalau teman-teman nanti ada yang tahu kita bisa share. Saya akan fokus ke intertext. Nah, interteks Al-Quran, kajian interteks dalam Quranic Studies itu ya diinisiasi oleh salah satunya Abraham Geiger ya tahun 1810 sampai 1874 melalui bukunya yang sangat terkenal ya. Nah, what did Muhammad borrow from Judaism? Nah, dari judulnya ini aja kita kelihatan bahwa apa namanya yang ingin disampaikan oleh Abraham Geiger adalah ya Muhammad itu meminjam narasi-narasi yang ada dalam teks-teks sebelumnya gitu, baik dari Old Testament atau New Testament gitu. Nah, berarti borrowing itu adalah influences. Teks sebelumnya itu adalah superior atas teks yang datang setelahnya, yaitu Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah inferior dari teks sebelumnya gitu, atau Bible. Nah, ini adalah apa namanya apa namanya pikiran atau opini yang muncul di awal-awal pengkajian Al-Quran gitu ya di Jerman. Nah, kemudian sebentar, saya coba seleksi dulu yang mana ya. Nah, Geiger rejected the idea that Muhammad was an impostor. We must guard ourselves carefully against such an opinion and look upon it as a sign of persistent prejudice and total misunderstanding of the human heart. Intinya Geiger nggak mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang penipu, tidak. Tapi dia mengatakan bahwa Muhammad itu seperti orang yang punya antusias yang sangat besar, sehingga apapun yang dia lihat itu tampak seperti sebuah divine inspiration katanya. Jadi semacam inspirasi ketuhanan. Jadi apapun yang dilihat oleh Muhammad katanya itu seperti divine inspiration. Ya, wajar dia berkata seperti ini karena dia bukan seorang Muslim. Dia bukan berangkat dari keimanan atau teologi, tapi dia berangkat dari melihat sejarah Nabi Muhammad itu sendiri dari teks-teks yang ada. Nah, jadi intinya gini teman-teman. Oke, poin terakhir dikatakan di sini. Nevertheless, much of the literature of science of Judaism not interested in the Quran's literary dimension or the precise contours of its own theology. Intinya literatur yang literatur tentang literatur Yahudi itu tentang Al-Quran itu tidak
melihat apa namanya, belum melihat di saat itu aspek literasi apa aspek kesusastraan Al-Qur'an itu gitu. Jadi bukan melihat dari own theology, dari teologi Quran itu sendiri gitu. Jadi memang menganggap bahwa Quran ini datang belakangan sehingga dia inferior, dia meniru, dia meminjam dari apa namanya pemaknaan-pemaknaan atau narasi-narasi yang ada dalam teks sebelumnya. Oke. Nah, maka kita harus lihat sebelum melihat Al-Quran itu sendiri, kita lihat juga apa saja tradisi yang apa namanya yang muncul sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan muncul di Mekah gitu ya, di di Jazirah Arab. Sebelum itu juga sudah banyak tradisi gitu. Nah, kita bisa melihat misalkan bagaimana tentang Mekah versus Madinah. Ada perbedaan apa namanya audiens Quran di situ. Di Mekah orang-orang pagan, orang-orang politeis, ya orang-orang yang menyembah berhala. Sedangkan di Madinah ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani gitu. Nah, itu tradisi-tradisi yang ada di saat Al-Quran itu turun. Kemudian ya tadi pagan politeis, ada Christians dan Christian atau orang-orang Kristen yang ada saat Quran itu turun, itu tuh banyak sekali em, apa kelompoknya teman-teman, nggak hanya Katolik aja atau apa gitu, tapi dia punya banyak sekali kelompok-kelompok. Ada Nestorian, Miaphysites, Seldonian Christians, ya, Eh, dan banyak sekali sekte yang lain, Arians, Ebionites dan lain sebagainya. Nah, Quran turun di saat tradisi-tradisi ini melingkari Jazirah Arab gitu. Nah, tentunya ya akan banyak nanti ditemukan persinggungan-persinggungan itu gitu ya. Kemudian juga Quran atau orang-orang Yahudi juga ada sebagai audiens Al-Quran, baik itu rabbinik atau Samaritan. Oke, selanjutnya, nah, jadi kalau dilihat memang Quran ada di sini, gitu ya, munculnya di daerah Mekah dan di sekitar Quran ini banyak sekali tradisi, gitu ya teman-teman. Dia juga di apa namanya em, orang-orang di Jazirah Arab itu juga diapit oleh dua kerajaan yang sangat besar saat itu, Bizantin dan Persia. Imperium Persia dan Bizantin. Dua kerajaan ini waktu itu yang menguasai dunia dan em, apa namanya sedikit banyaknya juga mempengaruhi orang-orang yang ada di sini. Karena apa? Karena di sini dulu ada Himyar ya. Himyar itu salah satu kerajaan juga sebelum Islam. Ada Aksum di sini ya, di sebelah baratnya Jazirah Arab. Nah, orang-orang ini dulu itu sering sekali datang ke arah Persia untuk berdagang. Nah, dan mereka ketika kembali tentu membawa banyak sekali informasi dari Persia gitu. Nah, informasi-informasi yang dibawa oleh pedagang itu tidak sedikit banyaknya juga didapat atau diperoleh orang-orang yang ada di Mekah dan Madinah ya. Tentunya juga itu apa namanya ada kemungkinan akan bersinggungan dengan Al-Quran. Oke, nah em, apa saja teks-teks yang bisa dipelajari ya, yang bisa dipelajari dalam ranah intertekstual itu sendiri. Em, Banyak ya teman-teman. Ada namanya ada Bible ya, baik di Exodus ataupun Genesis, biblical itu bisa menjadi apa namanya salah satu teks yang apa namanya dikaji dalam interteks atau ada extra biblical. Extra biblical juga banyak sekali contohnya gitu ya. Deuterocanonical, apocryphal works, texts that are included in the scriptural canon of the Eastern Orthodox gitu ya. Ada orang Ortodoks Kristen itu ada Eastern, ada Western kayak gitu. Ada juga Roman Catholic Churches. Mereka punya teks-teks ekstra biblikal yang mereka tulis seperti itu. Kemudian ada juga post biblical ya. Salah satu yang paling terkenal di antara yang paling terkenal itu ada namanya Josephus, kemudian Jewish Antiques, Philo, Life of Moses dan lain sebagainya. Banyak sekali gitu ya. Nah, em, post biblical ini juga banyak pembagiannya, ada homiletik yaitu komentar yang apa namanya yang ditulis setelah pembacaan scripture atau penafsiran atau exegetical, sama seperti misalkan Al-Qur'an ditafsirkan oleh
apa namanya, Muqatil bin Sulaiman. Nah, itu kan karya Muqatil itu adalah terjemahan atas Al-Quran. Ada juga teks yang berbentuk theological, ditulis oleh orang-orang Kristen. Ada liturgik, ya, berisi doa-doa, untayan-untayan kalimat-kalimat thayyibah kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, itu banyak di liturgik. Dan ada juga legal, ya, teks-teks hukum, teks-teks apa namanya, bukan hukum ya, teks-teks yang membicarakan tentang peristiwa-peristiwa, ya hukum ya, kalau legal itu ya, ya seperti itulah. Nah, em, itu semua bisa menjadi sumber-sumber dalam kajian interteks atas Al-Quran. Di samping itu, teks-teks yang dimiliki oleh Kristen dan Yahudi tadi, kita juga bisa melihat interteks itu terhadap puisi Arab, ya, pre-Islamic Arabic poetry dan pre-Islamic rhyme prose, atau apa namanya, Saj'ul Kuhan. Jadi teman-teman, kalau yang mau nanti kuliah S2 Islamic Studies di Oxford, itu juga ada kelas em, apa namanya, yang akan belajar tentang puisi Arab klasik ya, sebelum Quran. Nah, kita belajarnya Arabic poetry dan prose atau Saj'ul Kuhan ini, teman-teman. Nah, saya belajar di tahun kedua kemarin dengan Profesor Tahira Qutbuddin. Beliau sebelumnya di Chicago University, kemudian pindah ke Oxford, kemudian ngajarin ini. Menariknya, selama di kelas kami itu belajarnya talaki, teman-teman. Talaki maksudnya kita membaca sajak atau syair Arab, ya, em, membaca beberapa syair terkenal, kemudian kita terjemahkan, kita harokati bahasa Arabnya, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita syarah gitu. Nah, kalau teman-teman mau, bisa belajar ini juga, dan itu bisa menjadi sumber dalam kajian interteks. Jadi, nggak hanya Bible, tapi juga puisi Arab ataupun Saj'ul Quhan. Oke, nah, di samping itu, ternyata sumber-sumber kajian atas interteks itu juga bisa diambil dari epigraphic material atau inscriptions ya. Em, ini inscription itu kayak ukiran-ukiran di batu gitu, teman-teman. Nah, em, apa namanya? Ini banyak didapati oleh para filologis, filolog ya, orang-orang yang pergi ke Saudi Arabia, kemudian melihat peninggalan-peninggalan yang kuno ini, kemudian mencoba untuk membacanya, dan ini bisa menjadi rekam, apa namanya, menjadi rekaman gitu ya, menjadi sumber untuk mengkaji Al-Quran juga. Nah, kemudian selain itu bisa juga mengambil sumber interteks itu dari pictorial material. Ya, pictorial material itu gambar-gambar kuno, teman-teman, yang ada di Jazirah Arab ya. Nah, ini apa namanya? Salah satu apa gambar Sarcophagus Wisdona Story. Ya, saya nggak tahu nih, di Vatikan katanya. Nah, ini juga bisa menjadi apa namanya, sumber-sumber interteks. Oke, maka teman-teman, di antara beberapa bahasa yang bisa didalami untuk mengkaji interteks atas Al-Quran, itu ada Arabic tentunya pasti ya. Kemudian Syriak. Nah, ini Syriak ini ya, teman-teman. Saya akan jelaskan sedikit nanti. Kemudian bisa Hebrew, bisa Greek, Ethiopian, Aramaik ya, dengan dialek-dialeknya yang berbeda. Latin juga bisa, Pahlavi. Ini saya kira bahasa Persia ya. Dia South Arabian, bahasa Arab di bagian selatan, ya, terutama inscription seperti itu. Nah, oke, sekarang coba saya akan sedikit bahas tentang Syriak gitu ya. Jadi Syriak ini, teman-teman, adalah turunan dari bahasa Aramaik. Oke, dia salah satu dialek dalam bahasa Aramaik. Nah, bahasa Aramaik itu apa? Ya, Aramaik itu pada awalnya digunakan oleh orang-orang yang ada di wilayah utara Syria atau Northern Syria dan Mesopotamia, teman-teman. Nah, kemudian Aramaik ini meluas ke wilayah-wilayah lain seiring digunakannya bahasa ini
di kerajaan Persia Achaemenid ya sebagai bahasa pengantar dalam menjalankan misi-misi dagang dan hubungan-hubungan diplomatis. Jadi awalnya bahasa Syriak ini ada di utara Syria, bahasa Aramaik gitu ya. Nah, em, kemudian bahasa Aramaik ini digunakan mulai menyebar dan akhirnya digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh orang-orang yang ada di beberapa wilayah seperti Mesir, Utara Arab, hingga Turki. Nah, dan bahasa Aramaik itu sendiri teman-teman, itu adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus, Isa ya. Jadi kalau ditanya Nabi Isa itu bahasa dia pakai apa? Bukan bahasa Arab tentunya, tapi bahasa Aramaik. Dan Aramaik itu ada dua dialeknya, ya. Ada dialek Babilonia dan ada Mandaik atau Mandanians. Nah, lalu bagaimana Syriak ini muncul? Nah, Syriak ini adalah dialek dari bahasa Aramaik, salah satu dialek dalam bahasa Aramaik. Em, dan bahasa Syriak ini mulai menjadi apa ya, menjadi prestige itu kayak dihormati, kemudian digunakan secara masif itu semenjak Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa Syriak. Jadi sejak bahasa Syriak menjadi bahasa terjemahan Bible, maka Syriak ini digunakan atau menjadi bahasa prestige itu. Mungkin bisa diibaratkan seperti sejak sejak Al-Quran itu dikodifikasi ya dengan bahasa Arab disempurnakan seperti itu ya, maka bahasa Arab itu menjadi bahasa prestis karena digunakan oleh para penafsir, digunakan oleh politikus dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia bahasa Al-Quran. Nah, seperti itu juga dengan bahasa Syria. Kenapa dia mulai menjadi penting? Karena penerjemahan Bible itu terjadi dan kemudian menggunakan bahasa Syriak. Disitulah bahasa Syriak menjadi bahasa-bahasa post biblical text gitu ya. Orang-orang menerjemahkan, orang-orang memberikan komentar terhadap Bible itu pakai bahasa Syriak, teman-teman. Nah, itu berkembang ya. Em, dan apa namanya? Itu terjadi. Oke. Nah, kejayaan bahasa Syriak tetap berlangsung selama beberapa abad bahkan pasca kemunculan Islam. Namun ia mulai ditinggalkan seiring masifnya Islamisasi di sebagian besar wilayah Jazirah Arab dan Persia. Jadi ketika Islam baru muncul, ya Nabi Muhammad membawa Islam, itu Syriak itu masih apa ya, masih masif gitu ya. Tapi seiring em, agama Islam ini meluas, ya, tidak hanya di apa namanya, tidak hanya di Jazirah Arab, tapi meluas ke Persia, meluas ke wilayah Afrika, bahkan meluas ke wilayah Turki dan ke Eropa. Bahasa Syriak ini akhirnya lambat laun ditinggalkan oleh orang, ya ditinggalkan. Bahkan sampai saat ini sekarang bahasa Syriak itu cuma menjadi bahasa ini teman-teman, bahasa teks gitu. Saya belajar bahasa Syriak di Oxford itu, bahkan si gurunya itu Profesor David, dia itu mengakui kalau dia nggak bisa ngomong pakai bahasa Syriak. Dia profesornya bahasa Syriak, tapi dia bilang saya nggak bisa ngomong bahasa Syriak karena bahasa Syriak dipelajari bukan sebagai spoken language, tapi sebagai textual language. Em, karena memang rekaman jejak bahasa Syriak itu hanya ada di teks. Ya, orang-orang tidak lagi menggunakannya sebagai bahasa sehari-hari. Sebagian kecil daerah mungkin masih ada, sangat kecil sekali ya di daerah Syria, apa namanya, Syria sana. Gitu. Oke, mungkin itu sekilas tentang bahasa Syriak ya. Kemudian, sebentar ini jadi dua. Bagaimana pengetahuan Bible itu ditransmisikan dalam lingkungan atau dalam em, dunia Al-Quran gitu ya, lingkungan Al-Quran gitu. Nah, em, dia bisa, misalnya gini, pengetahuan tentang Bible, maksudnya gini, bagaimana pengetahuan tentang Bible itu circulate atau em, ber apa sih menyebar gitu ya di kalangan orang-orang Arab gitu, di kalangan lingkungan orang-orang audiens Al-Quran, itu yang pertama melalui oral communication, apa orang dari lidah dari mulut ke mulut gitu ya, maksudnya saling bertukar cerita gitu, saling menginformasikan. Atau bisa juga dengan interpreted Bible. Misalkan James Google.
Bible yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi Bible itu juga sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Arab saat itu. Nah, dari sinilah informasi-informasi tentang Bible itu muncul di lingkungan Al-Quran atau audiens Al-Quran, gitu ya. Oke. Em, Sebentar, ada yang saya lewat nggak? Di sini ada beberapa poin yang menarik, teman-teman. Nah, the Quran's exegetical trust, the rise of the interpreter, interpreters of scripture enjoyed an increasing prominence and authority. Jadi, para penafsir, para penerjemah saat itu, ya, para penerjemah Bible itu menikmati semacam prominence and authority. Jadi mereka itu punya semacam apa ya, prestige, prestige gitu, keutamaan sebagai seorang interpreter dari Bible. Jadi mereka punya otoritas, mereka punya keutamaan sehingga mereka itu bisa sampai di sini bilang ya, interpreters slowly came to encroach on territory that had previously belonged to the figure of the prophet. Jadi itu mereka itu sampai dipercaya sebegitunya oleh orang-orang sampai mencapai derajat ya, sampai levelnya itu teritorinya adalah level yang dimiliki oleh the prophet gitu. To encroach on territory that had previously belonged to the figure of the prophet. Jadi saking percayanya orang dengan mereka gitu, saking bagusnya atau saking privilege-nya mereka, mereka tuh mencapai derajatnya nabi gitu. Apa yang mereka katakan itu ya dipercaya. Nah, prophecy was on the decline. Di masa itu akhirnya kenabian itu jadi menurun gitu ya. Kemudian ya. Nah, jadi intinya teman-teman, sebelum Al-Qur'an itu muncul, banyak sekali teks-teks post-biblical, teks-teks yang ada setelah Bible itu yang menjadi acuan oleh orang-orang Kristen ataupun Yahudi gitu. Dan itu menjadi teks-teks yang sangat sakral gitu ya. Nah, oke. Sekarang ini masih ini ya. Saya nanti akan lebih banyak sebenarnya pengennya melihatkan contohnya bagaimana sih ketersinggungan Al-Qur'an dengan teks-teks Syriak gitu. Oke, ini mungkin terakhir sebelum ke contoh. Bagaimana sih strategi dalam melihat interteks itu? Ya, jadi interteks itu dalam bentuk apa sih dia? Bisa pertama quotation, ya. Jadi kayak apa yang disebutkan dalam teks sebelumnya itu tersebutkan kembali seperti itu dalam teks setelahnya. Misalkan Bible bilang apa, teksnya lafaznya seperti ini, Quran bilang apa dan itu mirip dengan yang ada di Bible. Itu bisa disebut sebagai quotation. Atau bisa yang kedua, caranya play on words, bermain dengan kata-kata. Jadi kata-katanya itu ada beberapa kata diambil, kemudian paraphrase beda lagi ya. Jadi kata-katanya itu diambil. Kemudian ada juga paraphrase. Meaningnya apa, kemudian dibahasakan dengan bahasa yang baru. Tapi meaningnya sama, gitu. Ya, atau allusion with novel inflections and doctrinal purposes. Atau semacam sindiran, ya, dengan satu kebaruan yang baru, ya, dengan tujuan memberikan doktrin yang baru, gitu. Jadi apa namanya disinggung ya ada sebuah teks sebelumnya kemudian disinggung oleh teks setelahnya dan penyinggungan itu bertujuan untuk memberikan doktrin yang baru atau bisa dalam bentuk mengkritik, mentransformasi, membenarkan dan lain sebagainya. Oke, contohnya ya saya coba berikan contoh. Em, Misalkan dalam surat Al-Anbiya ayat 105 itu ada tentang my righteous servants will inherit the land. Hamba-hambaku yang beriman akan apa namanya mewarisi tanah ini. Nah, ayat ini itu quote and quote itu sangat mirip dengan di Psalm 37 ayat 29. The righteous will inherit the land. Nah, ini disebut dengan quotation, teman-teman. Kemudian ada namanya play on words. Ya, misalkan ini ayat surah Al-Baqarah ayat 93. We hear and disobey. Qalu sami'na wa asoina. Ya. Di sini dalam Deuteronomi 5 ayat 27 dikatakan they will hear and obey. Ya.
Yang satu asoina, yang satu disobey, yang satunya obey, ya. Jadi apa namanya, polanya itu digunakan lagi di dalam Al-Quran gitu. Kemudian yang ketiga, paraphrase. Misalkan ayat yang cukup terkenal ya dalam intertekstual yaitu surat Al-Maidah ayat 45 ya, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, and toes for a toes, ya, apa namanya, al-aina bil ain gitu ya, wal uzuna bil uzun. Kemudian ini ternyata juga apa namanya ada di Exodus 21 ayat 23 sampai 25. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Meskipun tidak semuanya apa di copy gitu ya. Saya tidak mengatakan Quran mengcopy, tidak. Dalam artian gini, tidak semua yang ada dalam Exodus ini apa namanya disebutkan lagi dalam Al-Quran gitu. Oke, ini gambaran umumnya teman-teman ya tentang intertextuality. Saya tidak langsung menjurus ke Syriak. Kenapa? Karena ya Syriak itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari interteks itu sendiri. Biar teman-teman bisa paham bagaimana peran atau bagaimana Syriak itu terletak di mana sih gitu loh. Apa di posisi mana sih Syriak itu berperan seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan menjurus ke bahasa Syriaknya ya teman-teman. Saya akan melihatkan em, di mana sih teks Syriak yang punya em, kutipan-kutipan yang itu mirip dalam Al-Quran gitu ya. Nah, saya akan lihatkan di sini. Sebentar. Hmm, kayaknya ini deh, apa? Kayaknya ini belum terupdate. Sebentar, teman-teman. Saya belum mengirimkan yang sudah di... Tadi saya memasukkan yang beberapa slide, teman-teman, tapi ternyata belum itu yang terkirim. Saya coba masukkan dulu, sebentar. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin di ini dulu, nggak apa-apa, Mbak Iva. Saya coba ambil dulu ya di laptop satunya. Maaf, tadi saya lupa ambil yang terbaru, terupdate sebentar. Ya, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau mau ikut diskusi gitu atau mungkin menambahkan, oh ini ada kemarin baca di sini nih tentang syirikat atau gimana, nah itu bisa disampaikan di kolom chat atau secara langsung sembari kita menunggu file satunya. Tadi itu saya sudah edit di laptop satunya, terus saya kirim ke yang satunya. Ternyata itu masih yang saya pakai dulu. Bentar ya. Em, Aman-aman, Mas. Oke, mungkin saya sapa-sapa dulu. Di sini ada Mas Anas. Mas Anas mungkin bisa jump in, Mas, diskusi. boleh Mas Anas. Oke. Assalamualaikum, Mas Fandi Mbak Ika. Iya, Waalaikumsalam. Halo, Lagi Mas. UTS di sana ya, Mas? Iya, sebenarnya lagi masa OTS. Ini masih pagi dan Dedek lagi bobo, jadi suara saya nggak terlalu keras. Mohon maaf Oh, ya, saya nggak bisa siap-siap. nyalain kamera gitu. Aman-aman, Mas Anas. Terima kasih banyak Mas Hamdi atas ilmunya. Kita belajar banyak pagi ini. Eh, saya nak sedikit kayak nambahin secara apa broader historinya kenapa Syariat itu penting. Kalau teman-teman eh, mempelajari sejarah penerjemahan di masa Khalifah Abbasiyah yang dikenal dengan Baitul Hikmah itu banyak tokoh-tokohnya adalah orang Kristen yang Suryani, teman-teman. Kayak misalnya adalah Hunain bin Ishaq dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kontribusi mereka ke peradaban Islam, khususnya penerjemahan itu besar. Ini sejarah umumnya ya, sebelum nanti kita masuk ke contoh-contoh yang dari Mas Hamdi ke teks Quran. Jadi memang secara broader historinya mereka main berperan bahkan sampai Islam di era penerjemahan. Itu satu contoh. Contoh lain adalah mengapa penting mempelajari bahasa Syriac.
Contoh lainnya adalah untuk meneliti relasi Muslim dan Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu penting. Kenapa? Karena selama ini studi relasi antara Muslim dan Kristen itu biasanya melihat ke teks-teks Yunani. Sedangkan teks-teks Yunani itu, orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani itu mereka ketemu Muslim di medan perang. Jadi gambarannya tentang Islam itu akan buruk karena mereka ketemunya di medan perang. Sedangkan orang-orang Kristen yang ketemu Muslim dalam kehidupan sehari-hari itu adalah orang-orang yang berbahasa Suryani. Jadi bahasanya akan sedikit lebih, ya sedikit lebih friendly, lebih lebih baik lah setidaknya. Jadi kalau teman-teman tertarik melihat relasi Islam dan Kristen di masa awal, bahasa Suryani adalah bahasa yang tidak bisa ditinggalkan. Saya rasa itu, kembali ke Mas Fadli, kita akan belajar banyak dari Mas Fadli. Terima kasih Mbak Ipa. Mohon maaf saya nggak bisa on cam. Oke, makasih nih Mas Anas. Oke, saya ternyata apa yang di laptop saya. Terima kasih Mas Anas. Tadi di laptop saya tiba-tiba yang sudah saya edit, sudah saya siapin itu, sudah saya siapin screenshotnya semua itu error. Jadi saya sudah masukkan nih ke anu baru. Sudah kelihatan belum ya? Ini ada teks apa namanya? Hmm, Kelihatan Mas. maaf teman-teman ya. Oke, em, udah kelihatan ya teks Syriaknya? Sudah? Sudah ya Mbak? Sudah ya? Oke. Sudah, aman. Em, jadi di beberapa ini saya liatin teks dari Protevangelium Jacobi ya. Protevangelium Jacobi. Ini adalah sebuah post biblical text ya, sebuah teks yang ditulis oleh sekitar 100 tahun setelah wafatnya Isa. Itu dia menulis kisah tentang bagaimana Maryam itu di masa gadisnya sampai dia em, mendapatkan ya tadi Ruhul Kudus itu kemudian melahirkan Nabi Isa, kemudian apa namanya eh, dia pindah ke dia lari dari kampungnya kemudian melahirkan Nabi Isa seperti itu. Jadi ini memang menceritakan tentang masa muda Maryam ya sampai dia melahirkan. Nah, saya mempelajari ini dengan guru Syriak saya dan kita baca teks ini. Nah, ini adalah kutipan teks teman-teman di mana teks ini itu punya apa namanya? eh sebentar. Di mana teks ini apa namanya? Frasa yang ada dalam teks ini itu ditemukan dalam Quran ya. Sebentar. Bentar teman-teman. Nah, ini jadi kacau karena saya nggak kesimpan tadi, jadi saya harus ngebuka filenya dulu. Maaf ya. Bentar, bentar. Michael Master. Oke, saya bacakan aja ya teman-teman. Saya coba bacakan teks Syriaknya. Jadi, nah, mulanya di sini. Jadi ini adalah cerita di bagian sini ya teman-teman. Bagian yang kiri ini. Ini adalah cerita ketika malaikat itu mendatangi Maryam. Ya, ketika Maryam itu sedang merajut bajunya, ya dia sedang merajut baju di rumahnya, kemudian tiba-tiba dia mendengarkan suara malaikat, ya malaikat Jibril datang kepada dia, dia bilang, Kole estema de emar loh shalom lok faito, ya. Nah, ini saya ulangi ya, ini klo estema de emar loh shalom lok faito, artinya ya. Dia malaikat berkata, ya, estema, dengarkan, ya, estema, de emar loh
Shalom lek, ya. Malaikat mengatakan kepada dia Maryam, loh itu sama seperti laha ya, dalam bahasa Arab laha, loh, tanda titik di atas ini menandakan bahwa dia mu'annas atau feminin. Shalom lek, faito, ya. Artinya, bentar. Oke. Peace be upon you, the favored one, ya. Artinya shalom lok, peace be upon you, kesejahteraan atau keselamatan atasmu Maryam, faito, the favored one. Artinya orang yang terpilih gitu ya, the favored one, punya kespesialan gitu ya. Nah, Morio Amek, kata malaikat, Tuhan bersamamu, ya. Sorry, bukan Amek, Amok ya. Kalau mu'anas Amok. Morio Amok, Brikas ya, Brikas, Benosho, sorry. Ya, Brikas Benosho, sampai situ aja. Ke belakang ini udah beda konteks. Kata malaikat, Tuhan bersamamu, ya. Kamu diberkati atas manusia seluruh alam. Benosho di sini diberkati atas manusia seluruh alam. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu ada dalam surat Ali Imran ayat 42, ya. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu, ya, dan mensucikanmu dan memilihmu atas seluruh perempuan yang ada di muka bumi. Nah, tadi kita melihat ada kata faito, the favored one, ya. The favored one berarti kan orang yang terpilih, orang pilihan ya, orang the chosen one gitu ya, orang pilihan. Dan wastafaki ala nisa'il alamin. Di sini ada berikas benosho, kamu diberkahi atas seluruh manusia di muka bumi gitu. Nah, artinya apa? Ada apa istilahnya keterkaitan interteks di sini ya, terlihat dalam Al-Qur'an dengan teks ini. Kemudian di bawahnya saya liatin lagi ya. Ini waktunya sampai kapan ya Mbak Iva? Aman Mas, Masih aman? bisa dilanjut dulu. Masih aman. Oke. Kemudian saya liatin di bagian bawahnya teman-teman. Masih ada ya, tidak hanya satu itu. Ini tentang bagaimana malaikat mengatakan bahwa kamu akan melahirkan seorang putra namanya Isa, dan dalam Protevangelium Jacobi ini dikatakan Isa itu sebagai anak dari Tuhan yang Maha Tinggi, ya. Tapi dalam Al-Qur'an itu tidak seperti itu. Nah, ini ada di kutipan di sini ya. Kalau di di PowerPoint itu saya sudah kasih garis gitu ya, saya lingkari lebih mudah, tapi ya mohon maaf teman-teman, memang human error. Nah, sebentar saya cari dulu. Nah, dari sini. Ya, dari sini. Metul, the who, the mathilas, monek, menok, ya. The kedisho who. Nah, the kedisho who gitu. Kata malaikat, karena dia yang dilahirkan darimu, ya. Dan tilet menek gitu ya. Metilet itu sama dengan walada yalidu dalam bahasa Arab. Dalam Syriak ya metilet, yaleth ya. Yaleth itu artinya melahirkan. Dia artinya Isa yang dilahirkan darimu, kedishohu, dia suci gitu. Sama juga dalam bahasa Arab kudus ya, suci. Wabreh de olio. Nah, di sini kata kuncinya. Wabreh de olio. Dalam teks post biblikal dikatakan dia adalah anak dari yang maha tinggi. Bar itu artinya ibn ya, anak. Breh de olio, anak dari the most high, the highest one, yang maha tinggi. Nah, di sini dilanjutkan neskre weskerin shemeh
Yeshua. Nah, di sini. Nethkre wathkrin shemeh Yeshua. Katanya dia akan dipanggil dengan nama Yeshua. Jadi Isa dalam bahasa Syriak itu disebut Yeshua, teman-teman. Ini bacanya Yeshua ya. Nah, ternyata ini tuh bisa dilihat juga dalam surat Ali Imran ayat 45 ya. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min ismuhul masihu Isa bin Maryam. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira dengan bikalimatin min eh, dari kata yang dari kalimatnya. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Namanya adalah Isa bin Maryam. Kalau di sini dikatakan namanya adalah Isa ya. Dia adalah anak dari Tuhan, anak dari Yang Maha Tinggi. Nah, di sini ada semacam kritik dari Al-Qur'an. Bukannya mengatakan bahwa anak dari Tuhan, tapi Quran mengubahnya menjadi eh, Ismuhu Isa bin Maryam. Namanya adalah Isa bin Maryam gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh aja teman-teman bagaimana Quran itu punya interteks dengan frasa-frasa yang ada di teks-teks sebelumnya seperti itu ya. Oke. Satu lagi yang ingin saya lihatin. Bagaimana, oke, ini kaitannya juga dengan yang disebutkan Mas Anas tadi. Bagaimana bahasa Syriak itu tidak hanya punya kaitan dengan Al-Quran. Jadi teman-teman, bahasa Syriak itu setelah Islam itu disebarluaskan, masih digunakan oleh orang-orang Nasrani yang waktu itu tidak memeluk Islam, ya. Dan saya juga membaca beberapa teks setelah itu. Salah satunya ini, oke, di PowerPoint kayaknya di PowerPoint kayaknya sudah ada ya. Sebentar. Tadi sudah ada. PT-nya mana ya? Sebentar. Saya stop share dulu. Saya share ulang. Maaf. Oke. Yang ini. Ini udah kelihatan belum ya? Yang baru. Sudah ya, Mbak? Udah. Udah? Oke. Nah, kalau tadi itu bagaimana melihat bahasa Syriak dalam bagaimana interteks Al-Qur'an dengan bahasa Syriak, sekarang bagaimana bahasa Syriak itu digunakan sebagai bahasa untuk merekam peristiwa sejarah, ya. Nah, ini ada sebuah teks dari Bar Hebrews. Ini tahunnya sekitar abad ke-13 ya, tahun 1226 sampai 86. Nah, Bar Hebrews ini adalah nama orang ya. Dia merupakan seorang Maprian dalam Kristen Ortodoks Syrian. Maprian itu siapa? Maprian itu adalah kayak level kedua di bawahnya patriark dalam agama Kristen ya. Jadi patriark itu semacam uskup tertinggi dalam Ortodoks Kristen Timur. Kemudian Maprian ini di bawahnya. Nah, jadi si Maprian ini atau si Bar Hebrews ini menuliskan sebuah kisah atau merekam percakapan yang atau surat menyurat yang terjadi antara Raja Inggris yang bernama King Richard dengan Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, bayangkan berarti di masa perang salib itu orang Kristen itu juga mencoba untuk merekam sejarah versi mereka. Kalau kita kan membaca selama ini ya, melihat banyak melihat sejarah tentang perang salib itu dari narasi yang ada dalam kitab-kitab Tarikhul Islamiyah. Nah, bagaimana dengan versi orang Kristen? Dan mereka menggunakan bahasa Syriak untuk menarasikan itu. Salah satunya ini, ya. Nah, saya bacakan sedikit ya. Wamalko dan Glitar, ya, Wamalko dan Glitar itu artinya Raja Inggris. Shadar
Azkado Luwas Salahuddin. Raja Inggris mengirimkan sebuah surat, ya surat tuh maksudnya ya surat-surat masa kerajaan dulu tuh kayak apa tuh, ya surat resmi kerajaan dia terhadap Salahuddin. Wemarle dehu eskarah baharbo benai gaban wababkun gitu. Dia Raja Inggris mengatakan kita udah lama berperang nih gitu ke Salahuddin dan sudah banyak keturunan kita, rakyat kita yang menjadi korban dari peperangan ini. Jadi intinya gini tuh, saya nggak akan bacakan semua. Intinya gini, dalam teks ini itu teks ini merekam percakapan tawar-menawar yang terjadi antara Pangeran Inggris dengan Salahuddin. Jadi katanya waktu itu kan Salahuddin apa istilahnya berhasil menguasai beberapa wilayah termasuk Yerusalem, ya, termasuk Yerusalem di Palestina. Lalu Raja Inggris ini mengirim surat ke Salahuddin semacam rayuan gitu ke Salahuddin. Bahkan di tengah di teks selanjutnya dia mengatakan dia menawarkan anak perempuannya untuk Salahuddin, dinikahi Salahuddin supaya Salahuddin mau untuk bernegosiasi dengan dia. Dia minta agar Salahuddin em, menyerahkan wilayah Yerusalem kepada mereka. Kenapa? Karena Yerusalem itu adalah tempat kelahiran Yesus atau tempat di mana Kristen itu bertumbuh gitu. Nah, jadi semacam ada tawar-menawaran seperti itu dan itu direkam dalam bahasa Syriak, teman-teman. Nah, intinya apa yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita bisa untuk mengakses bahasa-bahasa Syriak, itu kita juga bisa melihat perspektif orang-orang Kristen yang hidup di masa dinasti Abbasiyah kah, Umayyah kah, atau bahkan Turki Utsmani ya. Di mana mereka itu mencatat sejarah versi mereka gitu. Kalau kita mungkin melihat sejarah Islam ya dari tarikh eh, versi kita sendiri, versi orang Islam gitu. Mungkin aja ada unsur-unsur teologisnya. Tapi kalau kita melihat bagaimana orang Kristen merekod sejarah mereka, mungkin kita punya perspektif baru tentang sejarah Islam ya. Dan saya mendapati banyak sekali yang unik ya. Em, Benar nggak orang bilang kalau di dinasti Abbasiyah di masa Umar bin Abdul Aziz itu Islam itu berjaya, kemudian mereka kerajaan atau dinasti Islam itu sangat baik terhadap orang-orang non-Muslim gitu, benar nggak gitu? Nah ternyata setelah saya baca juga eh, narasi atau teks-teks Syriak yang ditulis oleh orang-orang yang hidup di masa Umar bin Abdul Aziz, mereka mengafirmasi itu gitu. Jadi mereka mencatat sejarah bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu memajukan daerah mereka, bla 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 gitu, pakai bahasa Syriak. Berarti ini adalah afirmasi bahwa betul apa ada betul bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah seorang raja yang bijaksana gitu. Tapi sebaliknya juga ada di mana peristiwa terjadi peristiwa apa namanya apokalips apokalips atau apa gitu yang di mana seorang khalifah itu mengutus banyak sekali tentaranya untuk menghancurkan patung-patung yang ada di gereja dan termasuk apa namanya sinagog gitu ya. Jadi gambar-gambar, patung-patung semua yang ada itu dihancurkan oleh mereka. Tapi dalam sejarah Islam itu tidak terekam. Walaupun terekam cuma sedikit gitu, susah ditemukan. Nah, ternyata peristiwa-peristiwa bagaimana khalifah itu menghancurkan em, patung-patung agama lain itu malah ditemukan dalam eh, teks-teks yang ditulis oleh non-Muslim. Kenapa? Karena mereka menjadi korban gitu loh. Sedangkan umat Islam itu saat itu menjadi apa namanya yang menyerang gitu ya. Sehingga ya mungkin mereka nggak mau menuliskan sejarah itu dalam buku mereka. Jadi gini teman-teman, maksudnya dengan mengetahui Syriak di masa pasca Islam itu, kita juga bisa melihat sejarah dalam perspektif yang berbeda. Untuk memperkaya perspektif kita tidak hanya melihat dari perspektif Muslim, tapi juga dari perspektif non-Muslim. Seperti itu. Dan lagi-lagi benar kata tadi Mas Anas bahwa dengan mengetahui ini kita bisa lebih bijak dalam apa namanya membaca sejarah Islam kita atau dalam berinteraksi dengan orang-orang non Muslim gitu ya. Nah, masih banyak teman-teman, masih banyak teks-teks Syriak yang belum terjemah. Maksudnya belum diterjemahkan, belum dikaji gitu. Kalau teman-teman bisa bahasa Syriak dan mau belajar Syriak, saya yakin sejarah Islam akan lebih kaya.
dan studi Quran juga akan lebih kaya gitu. Di samping bahasa-bahasa lain seperti Hebrew, bahasa Aramaik, bahasa Greek dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan hanya pengantar itu teman-teman untuk pemantik bahwa betapa Syriac teks ini masih terutama di Indonesia ya masih belum terlalu banyak yang sadar akan pentingnya gitu ya. Dan saya yakin kalau kita bisa membaca teks-teks ini akan banyak sekali medan-medan ataupun ranah-ranah kajian sejarah Islam yang akan terkuak dan punya novelty yang luar biasa seperti itu. Mungkin itu dulu dari presentasinya. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan nanti kita bisa diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Hamdi atas materinya. Ada beberapa yang sempat dicatat sama teman-teman. Ada beberapa kata yang, oh ternyata ini mirip ini ya, ini mirip ini ya. Kayak bro, asidi, dan sebagainya. Dan tadi juga sudah disampaikan eh, apa saja sih benefit atau plusnya bahasa Syriak, belajar bahasa Syriak itu apa aja nih. Nah, tadi udah dijelaskan juga sama Mas Hamdi ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat Mas Hamdi. Dari mulai Kak Mia dulu, saya mau tanya, mungkin ini pertanyaan yang receh. Gak ada pertanyaan receh ya, Kak Mia. Semua pertanyaan itu berasal dari curiosity. Oke, jika Syriac bukan bahasa lisan, tapi bahasa tulisan, lalu bagaimana pembelajarannya? Tadi kan sempat disinggungnya sama Mas Hamdi, kalau bahkan eh, Prof. David sudah menyatakan seperti itu di kelas. Bagaimana nih Mas? Proses pembelajarannya Prof. David kepada mahasiswanya itu gimana kalau misalnya cuma tulisan? Mungkin kayak gitu ya. Iya, jadi memang oke, saya kasih gambaran umum dulu. Jadi kalau teman-teman mau ambil S2 di Islamic Studies Oxford ya, misalkan ya, let's say. Di situ kita akan belajar beberapa bahasa. Bukan belajar beberapa bahasa, kita bisa memilih beberapa bahasa. Bisa Persia, bisa Turki, bisa Syriak, atau bahasa Arab. Nah, 4 pilihan bahasa ini. Nah, menariknya, 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, Persia, dan bahasa apa tadi Turki, itu mereka belajarnya nggak cuma teks, tapi spoken juga. Cara ngomongnya, conversation. Jadi mereka ada latihan ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena 3 bahasa ini masih dipakai sampai sekarang. Dan banyak sekali jutaan orang yang pakai. Tapi bahasa Syriak ini memang bahasa yang bahkan dalam tradisi Kristen sendiri, mereka sudah meninggalkan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari dan mereka hanya menggunakan itu untuk teks-teks keagamaan aja. Misalkan liturgi tadi, buku-buku berisi panduan doa-doa misalkan. Itu masih ada yang berbahasa Syriak. Cuman kan kebanyakan dalam tradisi Kristen sekarang mereka menerjemahkan itu, bahkan Bible aja itu diterjemahkan ke bahasa masing-masing gitu kan. Nah, jadi memang bahasa Syriak ini sudah lama ditinggalkan. Kalau kalau kita mau belajar spoken language-nya agak susah nyari orangnya gitu. Akhirnya apa? Ya sudah di Oxford itu kita cuma belajar menerjemahkan, membaca dan menerjemahkan serta memahami teks-teks Kristen gitu. Karena ya sources-nya cuma itu gitu. Ah, kalau teman-teman mau melihat atau mau belajar spoken language-nya, saya tuh kalau nggak salah pernah lihat beberapa ada akun yang khusus membahas bahasa Syriak. Dan dia nggak tahu dia punya ini nggak punya video khusus nggak untuk bahasa dalam spoken language itu saya nggak tahu juga. Intinya kita cuma di Oxford dikasih modul, dikasih buku, terus teksnya teks-teks yang sudah ditemukan dalam bahasa Syriak kemudian diterjemahin dan kita pahami lalu kita kaitkan dengan penelitian kita seperti itu. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Monggo kalau masih ada yang lain. Oke, begitu ya kami ya. Makasih Mas Hamdi jawabannya. Selanjutnya ada dari Kak Leo. Izin tanya Mas, selain intertekstual, apakah ada hal lain yang signifikan dalam mempelajari bahasa-bahasa tadi?
tadi sempat dijelaskan ya. Atau mau dijelaskan lebih, Mas Andi? Jadi selain intertekstual, apakah ada hal lain yang signifikan dalam mempelajari bahasa-bahasa tadi? Tadi kan ada sempat slide beberapa bahasa, mungkin itu yang dimaksud. Eh, Kalau Syriak, saya kira bagi peneliti Quran ya kajiannya interteks. Itu pasti. Yang kedua, kalau bahasa-bahasa di luar Syriak, ada Hebrew, ada Greek, ada Arab. Ya tentunya nggak cuma Quran, ranah lain juga banyak gitu. Kalau mau pergi ke daerah-daerah sana, mau bisa ngomong sama orang sana ya pakai bahasa itu. Atau apa ya, em, mempelajari Bible gitu. Misalkan kita mau belajar tradisi Kristen, orang Islam mau belajar tradisi Kristen, ya mereka mungkin perlu belajar bahasa-bahasa Bible gitu ya. Tapi kalau Quran ya saya kira ranahnya memang interteks dan sejauh pembacaan saya dengan resources-resources yang saya temukan selama kuliah ya selama bikin-bikin apa tugas gitu, Syriak dan bahasa-bahasa itu banyak digunakan sebagai interteks gitu. Saya tidak tahu yang lain. Tapi kalau sebagai bahasa komunikasi ya mungkin Hebrew masih ada. Uang komunitasnya masih ada kok di Palestina, Israel tuh masih ada. Em, dan daerah-daerah sekitarnya. Jadi saya nggak tahu bisa menjawab atau nggak, intinya gitu. Oke. Ada juga dari Kak Muhibbuwah. Izinnya Mas, apakah amplifikasi kesesuaian pada intertekstualitas ini memiliki kesamaan pada pembahasan Israiliyat di ilmu tafsir klasik? Menarik. Ya, ini kalau nggak salah saya pernah bikinin konten ya teman-teman di Instagram, tapi udah lama, udah setahun yang lalu. Apakah sama antara interteks dengan Israiliyat? Jawabannya beda. Kalau Israiliyat itu adalah informasi yang diperoleh dari riwayat. Jadi informasi itu ditransmisikan melalui riwayat. Misalkan sahabat Nabi A mendapatkan informasi dari seorang mu'alaf ya di masa Nabi. Siapa mu'alaf masa Nabi? Muslim siapa yang terkenal? Let's say saya lupa. Intinya, misalkan dia memberikan informasi tentang kejadian cerita Nabi Musa gitu yang ada di Bible. Kemudian didengar oleh sahabat. Kemudian sahabat menceritakan itu ke muridnya, muridnya menceritakan lagi ke muridnya, sampailah bersambung riwayatnya dan akhirnya diriwayatkan oleh misalkan Bukhari atau siapa, ditakhrij gitu ya. Nah, Israiliyat seperti itu. Jadi dia informasi yang didapatkan itu melalui riwayat-riwayat dan sanad ya. Tapi kalau interteks kita nggak membutuhkan riwayat, kita langsung aja kutip teks itu gitu. Ya tadi misalkan mau lihat bagaimana perbandingan antara cerita Maryam di Al-Quran dengan cerita Maryam di dalam New Testament atau Perjanjian Baru. Langsung aja lihat buku perjanjian barunya, nggak perlu cari riwayat-riwayatnya. Nah itu bedanya ya. Kalau Israeliat tadi pakai riwayat, kalau interteks itu langsung merujuk ke teks asli. Gitu sih sebenarnya, simpelnya seperti itu teman-teman perbedaannya. Oke, bisa dicatat ya Kak Muhibbuwah. Oke, ini ada Kak Rifai Kurniawan. Bisa langsung open mic Kak. Open cam juga kalau bisa. Silakan Kak Rifai. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya Ustadz Hamdi. Ini menimba ilmu dari pendidikan yang berada di luar negeri ini. Sungguh visioner sekali. Ngapunten Ustadz. Sebenarnya kami
mengenai kajian intelektual ini sangat minim. Cuman mendapatkan penjelasan tadi ada sedikit yang kami tanyakan. Sebenarnya kajian intelektual ini mengenai Al-Quran itu sendiri, apakah hanya menguji apa sebuah bentuk ya ataupun menguji validitas aspek yang ada di sebelumnya? Kalau yang Al-Quran kan pasti kodnya kan gitu kan Ustaz. Atau gimana Ustaz? Minta arahannya mengenai kajian intelektual ini Al-Quran dengan teks lainnya gitu. Apa sekedar menguji validitas ataupun apakah ada makna yang lain Ustaz? Oke, saya coba langsung jawab ya Mbak Iva. Iya. Ya, makasih ya Mas atas pertanyaannya. Oke, tadi saya belum sempat menyinggung ya. Jadi tadi kan saya pernah sempat nyebut Abraham Geiger itu mengatakan what did Muhammad borrow from Judaism ya? Apa yang dipinjam oleh Muhammad atas Judaism? Di masa itu orang-orang masih menganggap bahwa Quran itu meminjam atau menjiplak ya. Karena mereka menganggap bahwa Quran itu kan datangnya belakangan, berarti dia inferior. Berarti teks-teks yang ada sebelum Al-Quran itu superior karena mereka duluan yang dapat informasi baru setelah itu Quran. Itu awalnya dulu. Tapi sekarang kalau teman-teman baca apa resources yang membahas tentang interteks Al-Quran, misalkan Angelica Norris, Nikolai Sainai, Gabriel Said Reynolds, Holger Zelentin, dan masih banyak nama-nama yang lain. Mereka itu tidak lagi menganggap bahwa Quran itu menjiplak, sekedar menjiplak, oh ambil informasi ini masuk di sini. Bukan. Quran itu punya misi. Quran itu melihat tradisi-tradisi yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena kan audiens Al-Quran itu sudah familiar dengan tradisi-tradisi itu. Tradisi Kristen, tradisi Yahudi, tradisi pagan, tradisi orang Mekah, tradisi orang politeis. Mereka sudah familiar dengan itu. Quran mencoba untuk merespon itu dan memberikan tawaran baru. Ya, misalkan saya pernah bahas juga di konten saya. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu kan artinya dengan menyebut nama Allah yang pengasih. Iya, eh ke teman-teman kayaknya semuanya. Iya, gitu ya. Masih bisa Kak, sebentar ya. Ini orangnya join lagi, beliau. Ngapunten Mbak, sambil menyelingi di waktu lagi Eh, sinyal. Bentar ya. Mungkin nggih. Sebentar Kak Rifai. Biar sekalian habis ini beliau join lagi. Enggak, ini di luar pembahasan, Mbak. Mungkin Oh memberikan iya. masukan pada Elbrand sebenarnya Iya, gimana Kak Rifai? ini sangat bagus yang diadakan oleh Elbrand ini. Mungkin ketika pemateri itu berpendidikan di luar negeri, mungkin
di sela-sela akhir dikasih apa ya, sebuah jalan bagaimana pendidikan di luar negeri ataupun cara mendapatkan gitu berpendidikan di luar negeri kan, mendapatkan dua esensi gitu. Oke, Kajian maaf, dengan maaf tadi saya kepotong. Mas Rifai selanjutin ya, Mbak Iva. Iya, Oke, iya, Mas. Ya, maaf tadi tiba-tiba saya Silakan. langsung keluar dari Zoom gitu. Oke, tadi saya ya nyebut kata Bismillah ya, kalau nggak salah. Iya kan? Ya nggak? Oke, saya ingin ibaratkan kata Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut Allah yang pengasih penyayang. Nah, ternyata kalimat dengan menyebut nama Allah kemudian pengasih penyayang, ada kan Allah pengasih penyayang itu kan tiga, tiga kata ya. Ada satu Allah, yang kedua pengasih, yang ketiga penyayang. Ternyata pola ini juga ditemukan dalam Bible. Ya, saya lupa Matthew kalau nggak salah itu mengatakan dengan menyebut Bapa, dengan menyebut nama Bapa, kemudian Anak dan Roh Kudus gitu. Nah, em, artinya apa? Kata Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya pola yang digunakan kata Bismillah itu sebenarnya sudah ada sejak sebelum itu gitu. Tidak ujuk-ujuk datang gitu loh. Nah, tapi apa yang dilakukan Al-Quran? Quran ingin em, mentransformasi makna Tuhan. Kalau dalam Bible itu disebutkan dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya, menandakan bahwa ada Trinitas di situ. Al-Quran hanya menyebutkan Allah satu aja. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tetap menggunakan tiga kata sebagaimana yang ada dalam Bible, tapi dia berusaha untuk memberikan makna baru bahwa Allah itu cuma satu, tidak perlu dikaitkan dengan anak, tidak perlu dikaitkan dengan Roh Kudus. Maka diganti dengan pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, berarti fungsi interteks di sini bukan untuk menjiplak, tapi justru memberikan pemahaman baru kepada audiens Al-Quran bahwa Tuhan itu cuma satu gitu. Sebulah nama Tuhan yang pengasih penyayang. Tidak usah ada embel-embel ada anak, nggak perlu ada Roh Kudus gitu loh. Nah, di sini kan berarti Quran transformatif. Dia mengkritik teologi yang ada dalam Kristen, Trinitas gitu. Dan dia meminjam pola itu untuk memberikan doktrin yang baru terhadap audiens Al-Quran. Nah, yang kayak gini itu teman-teman masih belum banyak yang membahas. Mungkin masih ada dari 6 ribuan ayat Al-Quran itu yang punya reference ke teks-teks sebelumnya, tapi Quran itu mencoba untuk memberikan doktrin baru, tasdikun gitu misalkan ya. Kan Quran sendiri mengatakan apa namanya? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil gitu. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Quran itu sendiri juga membenarkan apa yang dari Taurat dan Injil, tapi juga merevisi gitu loh. Quran itu juga merevisi sebagian yang dianggap oleh Al-Quran itu salah, yang dianggap oleh Al-Quran itu tidak benar. Ya, termasuk misalkan contoh tentang Trinitas. Ya, meskipun Trinitas ini tidak semua orang Kristen itu membenarkan. Jadi Kristen itu teman-teman punya banyak sekte. Tidak semua sekte itu percaya dengan Trinitas. Tapi kenapa dalam Al-Quran ada pembahasan tentang Trinitas? Karena ya, ini saya nggak ngarang ya, tapi memang ada scholar atau peneliti yang meneliti ini. Karena Kristen yang ada di masa itu, di saat ayat ini turun, itu Kristen yang memang menganut Trinitas, gitu ya. Em, jadi apa namanya Quran merespon itu, gitu loh. Nah, maka hal-hal seperti ini kalau kita ketemukan, maka kita akan melihat bahwa Quran itu benar-benar berinteraksi loh dengan tradisi yang ada di situ di di Mekah itu, di Madinah dan yang di sekitarnya, sehingga apa namanya ada makna-makna baru yang ingin diberikan Al-Quran gitu loh, sesuai dengan teologinya. Nah, jadi em, orang-orang sekarang, peneliti-peneliti sekarang itu justru berbalik arah. Mereka mengkritik Abraham Geiger dan teman-temannya yang mengatakan bahwa Quran itu meminjam, Quran itu menjiplak. Quran itu memang menggunakan pola yang sama, tapi punya
tujuan yang berbeda gitu, punya tujuan sendiri agar audiensnya itu mengikut dengan apa yang dia ingin sampaikan gitu. Nah, mungkin apa namanya seperti itu ya, intertext itu ya gambarannya. Em, Tidak bahaya kok gitu. Nggak bahaya kok belajar intertext. Jangan bilang kalau wah nanti kok belajar intertext meragukan validitas Al-Quran. Bukan, kita dalam intertext itu bukan sedang menguji originalitas Al-Quran, tidak. Tapi hanya sekedar ingin melihat Quran bilang A. Oh ternyata pembahasan tentang A ini juga ada loh sebelum sebelum Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu pengen apa sih gitu loh. Apa sih yang ingin disampaikan Al-Quran dengan menggunakan pola yang sama itu gitu. Nah itu yang ingin kita cari dalam intertext gitu. Nah, kalau teman-teman mau, ya kajian intertext ini memang kebanyakan adanya di Jerman, di Amerika, di Inggris, kayak gitu. Kalau teman-teman mau ya bisa belajar ke situ. Dan banyak sekali scholar yang mengkaji ini sekarang. Gitu ya. Monggo, yang lain kalau ada. Terima kasih. Sebentar ya, ada gangguan suara. Silakan kepada Mas Nadir Siddiqui. Assalamualaikum Langsung warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa langsung ke poin utamanya ya, Mas Nadir. Iya, terima kasih atas waktunya, Mas Hamdi. Terima kasih sekali. Saya hanya ingin mengkonfirmasi ya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hamdi, bahwa memang banyak sekali hal-hal dalam tradisi awal Islam yang sangat mirip dengan apa yang telah dilakukan berabad-abad oleh kebudayaan-kebudayaan yang sebelumnya sudah ada di Jazirah Arab ya. Saya mengkonfirmasi, saya mendengar sendiri dan berinteraksi langsung bahwa kaum Nasrani di Mesir itu kalau menyebut, kalau mau makan misalnya itu juga Bismillah gitu. Dan mereka juga menyebut Tuhan itu Allah gitu ya dalam bahasa Arab. Cuman memang mereka menyebutnya Bismillahirrabbil'ab, dengan nama Tuhan, Tuhan Bapa gitu. Dengan nama Allah Tuhan Bapa gitu. Saya juga pernah mendengar bahwa kaum Mekah itu sudah terbiasa menyebut kalau mau melakukan sesuatu diawali dengan Bismillah. Dan yang baru dalam tradisi yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu adalah penyematan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kita punya tradisi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya melihat apa yang dihadirkan oleh agama Islam ini dari satu sudut pandang penyebutan nama Allah itu adalah purifikasi ya. Bahwa dulu agama Yahudi yang datang pertama itu sudah banyak sekali mengkaburkan sifat-sifat atau penamaan Tuhan sampai orang punya banyak pendapat tentang Tuhan itu siapa. Ada Yahweh, ada Elohim, ada siapa lagi gitu penyebutannya. Kemudian Nasrani juga mengalami pengaburan sampai ada Trinitas, ada Tuhan ini yang mana dan seterusnya. Kemudian saya melihat misi Nabi Muhammad SAW ini mempurifikasi agama samawi, mengembalikan ketauhidan dengan puncaknya menyebut Allah itu dengan nama Allah saja, yang mana makna dari Allah itu ya Tuhan, ada makrifatnya gitu ya. Kalau ilahun itu kan Tuhan yang mana juga belum jelas, lelaki gitu misalnya. Tapi kalau Allah itu sang Tuhan atau si lelaki itu, jadi orang menyebut Allah itu mengandaikan dia tahu Allah itu ya yang itu gitu, ya zat yang menciptakan kita dan seterusnya. Kemudian saya ingin mengeksplor dari Mas Hamdi ini, minta arahan dari Mas Hamdi dan yang lain mungkin tentang
tekstual itu ya, interteks ya, kajian antar teks lintas agama. Ini saya kebetulan punya kesempatan dulu bertemu langsung dengan Gabriel Said Renaud di mana itu di Notre Dame ya. Cuman hanya 2 kali pertemuan dan saya menjadi saksi betapa beliau itu alim sekali tentang Al-Quran, bahkan menghafal banyak sekali bagian-bagian dari Al-Quran, sampai saya merasa betapa saya ini bodoh sekali, tidak tahu banyak tentang Al-Quran, dan saya sempat diajarin contoh-contoh betapa teks-teks dalam Al-Quran itu bahkan kata per kata, bahkan format kalimat itu banyak sekali yang mirip-mirip dengan yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, orang yang tanda kutip tidak suka atau orang yang secara garis besar saja mempelajari akan secara naluriah menganggap yang datang belakangan menjiplak yang datang duluan kan. Cuman Prof. Gabriel ini menentang hal itu dan tadi menyampaikan bahwa apa yang dihadirkan oleh Al-Quran ini sangat banyak mengisi tugas-tugas purifikasi dari ajaran-ajaran yang sebelumnya sudah ada dan telah banyak mengalami modifikasi-modifikasi tafsir oleh para penganut agama itu sendiri. Kemudian yang saya minta arahannya ini Mas Hamdi, apakah kajian-kajian pustaka ini, kalau saya bisa menyebutnya ya, kajian interteks ini ada kaitan erat dengan upaya bahwa kalau kita ingin benar-benar memahami konteks bagaimana Nabi Muhammad lahir dan bagaimana beliau ini mengalami wahyu, kemudian menghadirkan agama Islam, itu kita tidak bisa mempelajari dari sejak kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tidak bisa mengawali pelajaran kita untuk sejarah Islam dari era jahiliyah, karena era jahiliyah ini sudah sudah doktrinal sekali, secara gamblang, secara kasar dianggap bahwa era jahiliyah ini era kegelapan gitu saja. Padahal kalau kita ingin lebih dalam lagi memahami betapa luar biasanya Nabi Muhammad, betapa luar biasanya Islam, itu kita harus mempelajari peradaban-peradaban berbahasa Syriak antara lain yang sudah ada sebelumnya, ratusan bahkan ribuan tahun yang ada di Mesopotamia atau di Crescent Fertile atau di sekitar situ ya. Nah, ini saya mohon ada eksplorasi ke sana, Mas. Terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Mas Nadif. Banyak sekali juga insights dari penjelasan dari Mas Nadif tadi ya. Saya juga mengapresiasi itu dan membenarkan bahwa memang Gabriel Said Reynolds itu ya bukan cuma Gabriel Said Reynolds. Kalau baca bukunya Angelica Norris bahkan lebih ini lagi gitu. Melihat betapa beliau yang sudah tua, bukan sudah tua, maksudnya beliau sudah ini kan waktu itu ya. Umurnya sudah di atas 60 tapi pengetahuannya tentang Quran itu sangat detail sekali gitu. Kita bisa banyak mengambil hal-hal positif dari mereka yang benar-benar menggeluti Al-Quran meskipun non-Muslim ya, bukan seorang Muslim, tapi bagaimana mereka benar-benar melihat Al-Quran secara objektif. Nah, itu yang saya dapati teman-teman selama di sana. Termasuk kalau teman-teman mau lihat indeks tentang, bukan indeks, apa sih namanya? Ya indeks ya.
kata-kata kunci dalam Al-Quran yang punya apa namanya punya interteks dengan teks-teks sebelumnya, bisa lihat di bukunya Nikolai Sainai contohnya ya, Key Terms in the Quran, atau Gabriel Seth Reynolds, dia juga punya buku yang khusus menjabarkan bagian-bagian ayat Al-Quran yang mana saja yang punya kemiripan dengan teks-teks sebelum Al-Quran. Itu ada bukunya Gabriel Seth Reynolds. Nah, silakan teman-teman akses. Oke, dan saya juga ingin mengomentari yang tadi ya, tentang bagaimana kita mempelajari Islam itu jangan hanya mulai dari kelahiran Nabi Muhammad, tapi sebelum itu. Ya benar sekali. Saya ketika di Oxford itu kan 2 tahun ya. Di awal kita nggak langsung masuk Quran, nggak langsung masuk hadis. Kita belajar dulu sejarah Al-Quran dalam sekitar bukan sejarah Al-Quran, sejarah Islam. Tapi kita pelajari dulu kerajaan-kerajaan yang ada sebelum Islam, bahasa-bahasa apa yang digunakan, bagaimana tradisi orang di sana gitu. Dan saya melihat term jahiliyah yang saat ini sudah apa ya menghantui ya, yang sudah dalam kebanyakan orang mengatakan jahiliyah itu sudah pasti semua hal negatif ada di rakyat di masyarakat, maka tidak juga mungkin ya penyebutan Al-Quran kata jahiliyah dalam Al-Quran itu hanya menjurus kepada satu kelakuan mereka, yaitu politeis gitu ya. Mereka menyembah berhala, menyembah banyak Tuhan. Itu yang aspek itu yang disebut jahiliyah. Tapi apakah mereka nggak bisa baca? Mereka bisa baca, teman-teman. Buktinya aja inscription yang saya liatin tadi itu berumur ratusan tahun, puluhan bahkan ratusan tahun sebelum Al-Quran. Yang nulis siapa ya? Mereka yang nulis gitu kan. Artinya apa? Mereka bisa baca tulis gitu. Nah, jadi untuk bisa mengetahui jahiliyah itu seperti apa, orang-orang Arab itu seperti apa sebelum Islam, ya kita pelajari sejarah atau kondisi sosial, kondisi antropologi, geologi yang ada di sekitar Mekah dan Madinah seperti itu. Dan yang terakhir ya, tadi berkaitan dengan yang disampaikan Mas Nazif. Jadi salah satu hal yang saya dapati belajar di Barat gitu ya, yang belum tentu didapati di Timur adalah ini. Ketika kita bisa membaca referensi-referensi yang bukan dari berbahasa Arab, bukan berasal dari Muslim, tapi berasal dari non-Muslim, maka kita punya perspektif yang baru. Contohnya apa ya? Gini, kan kalau dalam tradisi SKI, sejarah kebudayaan Islam, kita selalu belajar bahwa dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaannya seperti ini. Dinasti Abbasiyah puncak kegemilangannya seperti ini. Semua teratur bla 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 gitu. Tapi ada ditemukan teks-teks berbahasa Syriak misalkan seperti itu. Ya, bukan misalkan, memang ada teksnya saya pelajari. Teks bahasa Syriak yang menggambarkan bagaimana masa yang orang katakan itu masa keemasan, tapi sebenarnya di daerah-daerah tertentu itu masa kegelapan gitu. Atau misalkan kita menganggap mungkin dalam pikiran kita ya, masa keemasan Abbasiyah itu semua daerah itu merasakan kegemilangan, semua daerah itu merasakan hangatnya ilmu pengetahuan. Tapi didapati dalam teks-teks asli ya, teks-teks asli yang ditulis oleh orang-orang hidup di zaman itu berbahasa selain Arab, mereka mengatakan bahwa ya tidak semua daerah itu yang dapat cahaya ilmu gitu loh. Bahkan ada yang mengatakan, saya lupa nama penulisnya, dia mencoba melihat seberapa terorganisir sih pemerintahan di masa dinasti Umayyah atau dinasti Abbasiyah. Jadi dia sampai pada kesimpulan seperti ini. Di masa dinasti Umayyah itu, di masa keemasannya itu, atau bahkan di masa dinasti Abbasiyah, di masa keemasan dinasti Abbasiyah, Islam itu berjayanya itu seperti ini. Islam itu seperti bintang-bintang yang ada di langit di malam hari. Jadi kan tersebar gitu loh, tersebar titik tersebar gitu. Jadi penyebaran Islam itu
Kalau di dalam sejarah Islam kan kita mengatakan seluruh daerah kekuasaan Abbasiyah itu sudah terislamisasi, sudah apa ya, sudah mualaf gitu ya. Tapi ketika dilihat dalam apa teks-teks sejarah yang ditemukan, dia mengatakan bahwa kemasan Islam, kejayaan Islam itu waktu itu seperti bintang di angkasa. Ada di satu di sini di Baghdad satu, di Damaskus satu, di Makkah satu, Madinah satu, di Isfahan satu. Tapi daerah-daerah yang lain itu orang bahkan ada yang belum tahu Islam sama sekali gitu loh. Nah, ini kan perlu kita apa ya? Perlu kita kritisi, bukan kritis ya. Artinya kita perlu terlibat di situ. Benar nggak apa yang disampaikan dalam tradisi Islam apakah diafirmasi oleh sumber-sumber lain yang bukan berasal dari informasi Islam gitu. Ya, saya juga tidak sepenuhnya mempercayai teori bintang di angkasa itu, tapi ini kan menjadi perspektif baru buat kita dan menampar kita. Apakah benar yang kita anggap kerajaan Islam dinasti Abbasiyah yang berjaya itu semua wilayah kekuasaannya merasakan Islam? Ya, belum tentu gitu kan. Mana tahu yang merasakan Islam cuma di kota-kota besar. Yang lain-lain seperti apa? Ya masih Kristen misalkan. Nah, kita tentu perlu tahu lagi berapa jumlah orang yang sudah terislamisasi saat itu, berapa yang belum. Jangan-jangan jumlah orang yang belum Islam masih lebih banyak daripada yang sudah Islam. Tapi kita sudah mengatakan bahwa Islam sudah menguasai daerah itu. Nah, ini sebuah pertanyaan yang butuh jawaban loh teman-teman. Kalau bukan kita yang orang Muslim yang apa ya melihat itu gitu loh, mencoba untuk meneliti itu ya selamanya kita akan dianggap cuma khayalan, cuma ini aja gitu. Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa itu benar ya, kita punya data yang bisa dipertanggungjawabkan ya, kita bisa mengcounter apa yang didefinisikan sebagai kejayaan seperti bintang di angkasa itu gitu. Ini hanya pemantik ya teman-teman, betapa em, sejarah Islam itu kalau dilihat dari perspektif orang luar masih banyak loh pertanyaan-pertanyaan dan PR untuk kita sendiri untuk membuktikannya gitu. Apakah sudah benar atau belum gitu ya. Monggo, saya nggak tahu sudah jam berapa. Sudah 20.38. Saya kembaliin Ya, ke Mbak Iko. Hmm. terima kasih Mas Hamdi dan Mas Nabis ya tadi. Malah gak pernah ketemu langsung sama Gabriel. Kalau kita baru ngundang beliau lewat Zoom nih Mas. Oke, mungkin ini untuk yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Silakan Kak Syarifah bisa langsung ke poin inti pertanyaannya ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih Pak Hamdi. Kebetulan saya sedang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Magister dan kebetulan saya ada mata kuliah intertekstualitas. Dan kebetulan malam ini materinya tentang intertekstualitas kan ya, tadi bahasannya. Saya ingin bertanya Bapak, mohon izin. Saya ada minat, untuk memperdalam kajian intertekstualitas ini. Jadi kira-kira itu saya ingin kepo lah bahasanya. Ingin melihat sebenarnya kalau misalkan saya ingin melihat konsep kerasulan antara Bible ataupun Perjanjian Baru ataupun Perjanjian Lama dan Al-Quran itu kira-kira gimana ya Pak? Bisa nggak Pak ya kira-kira hal dasar yang harus saya pahami sebelum membahas itu lebih dalam? Kira-kira step by stepnya gimana gitu Pak? Jadi saya ingin melihat konsep kerasulan misalnya begitu antara Perjanjian Baru atau Lama dengan Al-Quran begitu Pak. Mungkin Bapak bisa sharing pengalaman atau selama di Oxford dulu seperti apa begitu mungkin Pak terhadap kajian intertekstualitas ini. Mungkin sekian Kak. Oke, terima kasih Kak Syarifah. Sebelumnya mungkin saya perlu luruskan dulu ya. Sebenarnya interteks itu hanya sebagai pengantar dan juga salah satunya sebenarnya itu syiriak itu buat apa sih? Nah, ini tuh bisa untuk kajian intertekstualitas seperti itu Kak Syarifah. Jadi kajian malam ini sebenarnya lebih ke bahasa syiriak atau bahasa Suryani, mengenal lebih dekat tentang bahasa itu, yang mana bahasa itu juga digunakan dalam intertekstualitas. Mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan Kak Syarifah, Mas Samdi. Oke, terima kasih bagus pertanyaannya. Sebenarnya bisa gitu. Sebenarnya bisa membahas tentang konsep kerasulan dalam Al-Quran dengan Bible dan Old Testament gitu.
Tapi perlu nanti coba dikaji dulu cari dulu literatur yang sudah membahas itu. Saya kira konsep kerasulan ini kan konsep yang sangat apa ya, sangat umum gitu ya. Maksudnya dalam Bible pasti ada, Perjanjian Lama pasti ada, Perjanjian Baru pasti ada, Quran pasti ada. Saya khawatir, saya yakin ya, em, sudah terlalu banyak yang bahas tentang kerasulan ini. Takutnya hanya mengulang gitu loh. Kecuali Mbak Sarifah bisa melihat aspek lain gitu yang di luar yang sudah dibahas oleh para peneliti gitu. Jadi menemukan novelty-nya. Kalau hanya sekedar gimana sih kerasulan dalam Al-Quran, itu sudah banyak banget, ribuan, ratusan buku atau penelitian udah khatam. Karena rasul ini adalah suatu apa hal yang semua agama samawi punya, dan itu sudah sejak Abraham Geiger itu udah dibahas gitu loh maksudnya. Jadi coba kalau tetap mau dibaca dulu tahap pertamanya ya, kumpulkan resources tentang intertext. Bisa bacanya bukunya Angelica Norris, Reynolds, Sinai, Valentin, Harmut Bobzin, banyak sekali, Mohsen Godarzi ya. Kemudian lihat kata kunci, coba aja cari misalkan Rasul atau Messenger atau Nabi, Prophet apa gitu, cari mereka bahas tentang apa sih dalam mereka membahas sisi mana dari kerasulan, terus di list gitu kan, kira-kira apa yang belum tersentuh nih gitu. Kalau misalnya hanya Rasul secara umum, saya nggak yakin itu akan menarik karena sudah terlalu banyak dan novelty-nya nggak ada. Gitu aja sih, cari novelty aja. Tentunya bacaan atau literaturnya diperbanyak dulu, baru setelah itu melangkah ke penentuan temanya yang lebih spesifik. Itu sih mungkin ya. Berarti Pak, kalau misalkan saya bisa menemukan celah gap dari yang sudah dilakukan orang, berarti itu bisa-bisa saja Pak ya? Bisa, bisa. Saya kasih contoh aja ya. Saya waktu itu nulis tesis di Oxford, itu bahas tentang father-son relationships in the Quran, ya, hubungan bapak dan anak dalam Al-Quran, anak laki-laki gitu. Saya batasi hanya ke anak laki-laki. Dan saya batasi lagi hanya yang berkaitan dengan narasi-narasi profetik, narasi-narasi nabi-nabi dalam Al-Quran. Ada Ibrahim dengan Ismail, Ibrahim dengan Ishak, Yusuf dan Yakub, iya sih, Yusuf dan Yakub ya, Nuh dan bapaknya, Nuh dan anaknya gitu. Nah, setelah saya kerucutkan, saya hanya melihat sisi-sisi teologisnya gitu loh. Jadi artinya karena apa? Karena Nabi Nabi Nuh udah banyak yang bahas, Nabi Ibrahim udah banyak yang bahas. Tapi apa dari Nabi Nuh, Ibrahim, Ishak, Ismail dan mereka itu yang bisa ditemukan korelasi satu sama lain dan belum ada yang bahas sekaligus gitu. Nah, ternyata setelah saya cari-cari ya belum ada yang membahas mereka sekaligus dalam kerangka intrateks dan interteks gitu. Akhirnya saya memiliki beberapa kesimpulan, 1, 2, 3 gitu. Jadi kayak apa ya? Dari yang broad, cari dulu broad, kemudian kerucut, dan cari literatur lain. Pastikan tidak ada yang pernah membahas seperti yang kita bahas. Baru setelah itu go. Kalau ketika udah, oh kayaknya nggak ada lagi nih gitu, udah bisa nih lanjut, bisa bisa di apa? Bisa dilanjutkan. Gitu ya, lebih kurang. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke, Sama-sama. terima kasih Kak Syarifah dan juga Mas Hamdi. eh Bisa turun tangan, Kak. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.45, diskusi kita sudah berlangsung sekitar 1 jam 45 menit. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, teman-teman, karena kita pembahasannya tadi apa sih fungsinya belajar bahasa Syriak, kemudian dia implikasinya kemana aja sih kalau di studi Islam. Nah, itu sebenarnya kita mau ini nih, mau ngajak teman-teman buat belajar bahasa Syriak bareng, karena tadi sempat disinggung juga kalau mungkin memang kalau course bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan udah umum ya, dan banyak sekali. Nah, untuk bahasa Syriak, kemudian Farsi, itu kan mungkin masih
belum umum, dan teman-teman tadi juga ada juga yang sempat bertanya apakah Syirek itu sama dengan Suryani. Nah, itu karena memang belum banyak yang eh, menyediakan course ataupun mengajak untuk belajar bersama terkait bahasa Syriak. Nah, teman-teman bisa join nih di Elbran. Nanti yang akan mengisi itu beliau sendiri, Mas Hamdi. Dan nanti eh, insya Allah akan dimulai di tanggal 10 untuk semua program. Nah, untuk bahasa Syriak ini nanti di hari Senin dan eh Minggu dan Rabu. Ya, Mas. Lupa lagi aku jadwalnya. Rabu dan Minggu. Rabu dan Minggu. Ya, Ahad, Minggu dan Rabu. Nah, tapi untuk ya deh, Minggu dan Rabu. Rabu di tanggal berarti di tanggal 20 11 12 12 nanti. Nah, kemudian nanti teman-teman ada info sedikit nih di tanggal 13 November. Insya Allah kita akan mengundang Ibu Johanna Pink. Nanti akan bergabung bersama kita semua untuk berbagi diskusi bagaimana pentingnya media transformation di Quranic Studies, dan juga nanti akan ditemani oleh Bapak Sairun Syamsuddin insya Allah di hari Kamis tanggal 13 November. Nah, teman-teman untuk linknya bisa ada di grup ya, di grup, di chat box ya, di Bitly join Elbranting, nanti bisa diklik, di situ ada bahasa Syiriak. Nah, bakal seru banget nih kalau misalnya teman-teman bisa gabung bersama untuk belajar bareng, dan itu juga bisa ngajak teman-temannya. Ini nih ada, kalau apalagi untuk teman-teman yang sedang fokus di kajian intertekstualitas. Nah, untuk bahasa Syriak ini sangat penting ya untuk kajian intertekstualitas. Untuk administrasi biaya ya sudah tercantum ya teman-teman, itu untuk 12 pertemuan. Dan insya Allah itu masih terjangkau ya, karena bukan hanya 1-2 kali, dan itu intensif. Kemudian ada target, ada modul, dan sebagainya. Nanti teman-teman untuk detailnya bisa dilihat di elbransoft.com. Kemudian untuk pamfletnya itu ada di share juga ya di chat box. Untuk share nomor kontak Mas Hamdi, mungkin sementara bisa DM Instagram gitu ya Mas ya. Yes. Instagramnya di gimana Mas akunnya? Hamdi Putra Ahmad Hamdi underscore. Hamdi underscore. Ini kan Hamdi underscore Putra Ahmad. Itu udah di-share ya untuk linknya. Nah, nanti untuk seperti tadi Kak Syarifah atau yang lainnya, kalau misalnya mau diskusi atau diskusi terkait tesis, skripsi, penelitian, nah itu juga di Elbrand ada menyediakan jasa juga ya. Jadi nanti akan dipertemukan dengan teman-teman atau mentor-mentor yang memang sudah cukup baca banyak terkait topik itu, mungkin bisa seperti itu ya. Ya, itu Kak Syarifah. Nanti bisa dibuka di website elbrandstock.com untuk Feynman Brand. Nah, Feynman Brand itu nanti bisa diskusi dengan mentor terkait penelitian. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Mas Hamdi atas sharing ilmunya ya untuk malam hari ini, yang mempersiapkannya juga dengan waktu yang cukup singkat. Dan terima kasih juga teman-teman tadi mulai dari awal join ada 15-20, kemudian sempat menjadi 70 orang, dan terima kasih kepada 34 orang yang sekarang masih join bersama kami.
Oke, sampai jumpa di diskusi Elbrasok selanjutnya. Saya sebagai host, minta maaf atas kekurangan yang sudah terjadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Saya izin out-nya. Siap. Ditunggu di kelas siap. Mbak Iva, aku mau tanya. Oke, wait ya, Mas.